Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Zulianti Lestari dengan NIM 4114180027. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari rekursi untuk menyelesaikan masalah menara Hanoi. Sebelumnya, apa itu rekursi? Rekursi merupakan sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Rekursi akan berjalan sampai kondisi berhentinya terpenuhi. Fungsi yang dijalankan rekursi yaitu fungsi rekursif. Maka dari itu, apa itu fungsi rekursif? Jadi, fungsi rekursif adalah fungsi yang mengacu pada dirinya sendiri. Fungsi rekursif disusun atas dua bagian, yaitu 1. Basis, berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini berfungsi untuk memberikan nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif dan sekaligus menghentikan proses rekursi. Yang kedua, recurrence, merupakan bagian fungsi yang mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Setiap kali fungsi tersebut melakukan bagian recurrence, maka argumen dari fungsi tersebut harus lebih dekat pada basisnya. Selanjutnya, contoh fungsi rekursif. Ada fungsi pangkat, faktorial, Fibonacci, menara Hanoi, rasio emas atau golden ratio. Nah, algoritma rekursif adalah dalam dunia pemrograman, rekursi dapat diimplementasikan dalam fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Konsep pemrograman fungsi rekursif sebenarnya mirip dengan konsep fungsi rekursif dalam matematika, yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan kasus penyetop atau kasus dasar di mana pemanggilan rekursif tidak lagi diperlukan karena solusinya sudah diperoleh, yaitu basis. Yang kedua, menerapkan suatu langkah untuk menggiring kasus kompleks ke kasus penyetopnya dengan metode yang mencerminkan fungsinya, atau recurrence. Selanjutnya, kita akan membahas menara Hanoi. Nah, menara Hanoi adalah persoalan untuk memindahkan tumpukan cakram dari tiang ke tiang lain dengan bantuan sebuah tiang bantuan. Dengan syarat, piringan hanya bisa dipindahkan satu persatu. Yang kedua, piringan yang besar tidak bisa diletakkan di atas piringan yang lebih kecil. Nah, algoritmanya yaitu pertama, pindahkan N1 cakram teratas pada tiang A ke tiang B dengan menggunakan tiang C sebagai perantara. Jadi tiang A dan ke tiang C melewati tiang B. Jadi tiang B adalah tiang perantara. Yang kedua, pindahkan satu cakram tersisa pada tiang A ke tiang C. Jadi melewati A dari A ke B ke C. Yang ketiga, pindahkan N1 cakram teratas pada tiang B ke tiang C dengan menggunakan tiang A sebagai perantara. Jika dilihat dari algoritmanya, maka jika N sama dengan 1, pindahkan cakram dari A ke C. Nah, ini adalah basisnya. Jika tidak ini adalah recurrence. Jika tidak, pindahkan N1 cakram dari A ke B menggunakan C sebagai bantuan. Yang kedua, pindahkan N1 cakram dari B ke C menggunakan A sebagai bantuan. Cara kerjanya adalah, misal N sama dengan jumlah cakram. Jika dilihat dari langkah-langkah penyelesaiannya, maka jumlah perpindahannya adalah AN sama dengan 2 pangkat N-1. Misal N sama dengan 3, maka langkah pemindahan cakramnya adalah 2 pangkat 3 min 1 sama dengan 7. Jadi, jika jumlah cakramnya 3, langkah pemindahan cakramnya berjumlah 7. Nah, seperti ini. Jika cakramnya ada 3, maka langkahnya ada 7. Yang pertama, cakram 1 ke C, lalu cakram 2 ke B, lalu cakram 1 ke B, cakram 3 ke C, cakram 1 ke A, lalu cakram 2 ke C,
Dan yang terakhir, cakram 1 ke C. Selanjutnya, implementasi bahasa C. Selanjutnya adalah source code menggunakan bahasa C. Di awal preprosesor selalu diawali dengan tanda pagar. Nah, tanda pagar ini adalah untuk include, menyertakan ke dalam program. stdio.h pagar include stclip.h. Nah, .h ini adalah ekstensinya. stdio ini adalah input atau output yang termasuk printf dan operasi file lainnya. Sedangkan stclip untuk memori manajemen dan utilitas lainnya. Selanjutnya adalah mendeklarasikan integer main void. Nah, integer main ini adalah nama file header. Nama file headernya adalah void. Di awal untuk masuk ke suatu program selalu diawali dengan main. Nah, void ini adalah fungsi untuk tidak mengembalikan nilai keluaran. Selanjutnya adalah blok kode atau kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, yaitu untuk awal dan akhir dari suatu fungsi. Selanjutnya adalah integer m, void menara Hanoi, integer n, char a, char b, char c, titik koma, printf, masukkan jumlah cakram, titik koma, scanf, tanda kurung, tanda petik, persentase D, dan M, titik koma, printf, langkah pemindahan cakram M, titik koma, menara Hanoi M, A, B, C, titik koma, sistem false, titik koma, return null. Nah, void ini adalah untuk tidak mengeluarkan fungsi keluaran dari menara Hanoi, yaitu integer n, char a, char b, dan char c. Dan selanjutnya mencetak masukkan jumlah cakram, dan scanf ini adalah untuk berhenti membaca setelah menemukan spasi. Sedangkan ini persentase D ini adalah keluaran dari printf tadi, fungsi main tadi, dan M ini adalah output dari M tadi. Selanjutnya mencetak langkah-langkah pemindahan cakram. Nah, escape sequence ini adalah untuk memindahkan ke baris baru. Nah, sistem pause ini adalah untuk menghentikan eksekusi dari program. Selanjutnya return 0 untuk mengakhiri fungsi main dan mengembalikan 0 ke proses pemanggilan awal. Nah, angka 0 ini adalah secara umum berarti program berjalan dengan lancar. Tetapi, hanya setelah program jeda dihentikan, program aslinya akan melanjutkan. Jadi, setelah kurawal adalah void menara Hanoi
integer n, char x, char y, char z, titik koma, bukan, tidak ada titik koma, kurung berawal. Algoritma rekursifnya yaitu m sama dengan 1 dan else printf pindahkan cakram paling atas dari tiang keluaran char ke tiang keluaran char escape sequence, koma, dari x ke z, titik koma. Selanjutnya adalah else menara Hanoi n-1 dari x ke z ke y. Menara Hanoi jika n sama dengan 1 x, y, z, titik koma, menara Hanoi n-1 y, x, z. Nah, setelah itu kita compile dulu. Nah, ternyata ini salah, harusnya titik koma. Kita compile lagi. Setelah tidak ada error, kita run. Nah, masukkan jumlah cakram. Semisal jumlah cakramnya adalah 3, seperti contoh yang tadi. Nah, langsung outputnya ada langkah-langkah pemindahan cakram seperti ini. Kita coba run lagi. Masukkan jumlah cakram, misal cakramnya ada 7. Nah, langsung keluar langkah-langkahnya seperti ini. Selanjutnya, implementasi bahasa Java. Package Java application, lalu diimport. Import Java util scanner, titik koma. Lalu public class Java application static integer move sama dengan 1. Public static void main string arch scanner input sama dengan new scanner system in system.out.print masukkan jumlah cakram this
integer cakram sama dengan input dot next integer rongkorawal koma Hanoi cakram A B C koma lalu static void Hanoi integer cakram char awal char bantu char tujuan kurung rawal if cakram lebih besar sama dengan 1, maka Hanoi cakram min 1 dari awal ke tujuan ke bantu koma move pindah cakram awal ke tujuan koma Hanoi cakram min 1 bantu awal tujuan koma nah setelah itu static void move pindah integer step char awal char tujuan kurung awal system dot out dot println langkah pindah move nah ini adalah untuk memindahkan atau increment lanjutnya koma system dot out dot println pindahkan cakram step koma system dot out dot println aku pindahkan dari awal koma system dot out dot println ke tujuan
titik koma system out tujuan. Masih ada yang error, ini harusnya S-nya besar. Nah, setelah tidak ada errornya, nah, import Java Util Scanner ini adalah untuk mengimport kelas scanner. Lalu public class, public ini adalah siapa saja dapat mengakses kelasnya. Lalu static integer move 1, ini adalah untuk memindahkan satu langkah. Public static void adalah siapa saja dapat mengakses yang bersifat public. Lalu static adalah static void main. Nah, void main ini adalah setiap awal program selalu diawali dengan fungsi main. Nah, string arch ini adalah array. Selanjutnya, scanner input. Nah, ini adalah untuk menginput scanner. System out println itu adalah untuk mencetak baris masukkan jumlah cakram. Integer cakram untuk mendeklarasikan cakram, Hanoi. Nah, ini juga integer cakram adalah untuk memasukkan bilangan bulat. Char karakter awal, bantu, dan tujuan. Nah, ini adalah algoritmanya. If cakram lebih besar sama dengan 1, maka cakram min 1 dari awal ke tujuan ke bantu. Pindah jika cakram dari awal ke tujuan. Kalau tidak, cakram kurangi 1 dari bantu ke awal ke tujuan. Nah, ini adalah untuk mencetak langkah untuk lalu pindahkan cakram dari ke. Nah, setelah itu kita run. Misal jumlah cakramnya adalah 3. Langsung kita enter, langsung keluar output dari langkah-langkah pemindahan cakram. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.